wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali materi Qawaid Fiqhiyah yang mana kemarin telah kita sampaikan, telah kita bahas tentang muqaddimah yang terdiri dari ta'rif ta'rif, kemudian maudhu', fawaid, buah dari belajar ilmu qawaid fikih, yang apabila dengan menghafal kaidah-kaidah ini insyaallah akan membantu kita di dalam memahami masalah-masalah fikih. Ya, kemarin telah kita baca yaitu bait mandumah yang pertama ya. Ya, kita lanjutkan membacanya. Sekarang al-arfaq. Ya. Ya, fadal. Ya, Bapak Rohaidim, tafadhal iqra. Tafadhal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Laqad adhara subhanahu li ibadihi min asari rifqihi ma yastadiluna bihi ala kamalihi wa kamali hikmatihi wa rifqihi wa kama fi khalqis samawatil wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa annahu qadirun ala an yahluqaha fi lahdatin wa kadzalika khalaqahul insanu wal hayawanatu wan nabatu ala ikhtilafi anwa'ihi yahluquha syai'an wa syai'an hatta tantahiya wa takmula ma'a kutratihi ala takmiliha fi lahdatin walakinahu rafiqun hakimun famin hikmatihi wa rikihi tatwiriha bihadihil atwari fala tanafi baina kutratihi wa hikmatihi kama annahu yakduru ala hidayati dolina walakina hikmatuhu iktadat ibqa'ahum ala dolalihim adlan minhu ta'ala laisa dulman li'anna ita'a imani wal huda mahdu fadlihi fa'idha ma'nahu ahadan lam yu'adda doliman la siyama idha kana mahallu ghairu qabilin ghairu qabilin lini'ami wa kullu sifatin min sifatihi ta'ala laha asara fil khalqi wal amri wala yunafi ba'duha ba'dan wa man fahiya hadal asla al-adima in halat anu iskalatul kasiratan bil ma'rifati asma'illahi wa sifatihi wa naza kullu ismi min asma'illahi fi mahallihi al-laiki bihi. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnul qiraah. Sebelum kita lanjutkan, ada ikhwan yang belum dapat kitab atau akhwat? Ya, atau mungkin tolong yang kerdus kitab itu masih ada? Masih. Ya, tolong ditaruh di belakang. Ditaruh di situ, lewat situ, di balik situ. Oke. Karena ada yang belum dapat. Oke. Sekalian kerdusnya situ. Oke. Ini proyektor nggak bisa ya? Kabelnya berarti nggak apa-apa. Tip. Kita masih dalam bait mantumah alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriti. Kemarin telah kita bahas makna alhamdu, yaitu as-sana, pujian Allah.
Kemudian al-ali, kemarin ulu itu ada berapa macam ikhwah? Ada 3, uluwul dzat, terus uluwul qadri dan uluwul qahar. Terus kita syarah makna al-arfaq. Ya, al-arfaq artinya adalah ar-rafiqu fi af'alihi. Yang maha lembut. Ya, fa af'aluhu rifqun ala ghayatil masalihi wal hikmah. Ya. Jadi af'al Allah itu adalah rifqun, ya, ala ghayatil masalih, pada puncaknya maslahat dan hikmah. Wa qad adhara subhanahu li ibadihi min asari rifqihi ma yastadiluna bihi ala kamalihi wa kamali hikmatihi wa rifqihi kama fi khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam ma'a annahu qadirun ala ay yakhluqaha fil lahdatin. Contohnya adalah apa? Penciptaan langit dan bumi, ya, dalam waktu 6 hari. Padahal Allah mampu untuk menciptakannya sekejap. Ini diantara bukti rifqun, ya, ala rifqihi. Nanti kalau ditanya, ketika ya ditanya dalam soal udkur misalan atau udkur misalan min asari rifqihi khalaqus samawati wal ardi fi sittati ayyam. Wa kadzalika khalquhul insana wal hayawanati wan nabati ala ikhtilafi al anwa'ihi yakhluquha syai'an fa syai'an. Jadi yang namanya ar-rifq itu syai'an fa syai'an. Ya, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Kita pun dalam belajar itu juga proses sedikit demi sedikit. Dan kita yakin pasti akan berkembang. Hatta tantahiya wa takmula. Syai'an fa syai'an, sehingga apa? Selesai dan sempurna. Ya. Ma'a qudratihi ala takmiliha fi lahdatin. Padahal Allah itu mampu untuk apa? Menyempurnakannya dalam sekejap. Walakinnahu rafiqun hakimun. Allah rafiq, ya, dan hakim. Famin hikmatihi wa rifqihi tatwiruha fi hadhil atwar. Maka di antara bentuk hikmah dan rifqnya Allah itu adalah tatwiruha, berkembangnya hal-hal itu semua fi hadhil atwar, dalam perkembangan ini. Fala tanafiya baina qudratihi wa hikmatihi. Maka tidaklah bertentangan antara kudrah Allah dan hikmahnya. Ini. Kama annahu yaqdiru ala hidayatidh dhalin. Masyaallah, contoh ketiga. Allah itu maha mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersesat. Walakin hikmatuhu iqtadat ibqa'ahum ala dhalalihim. Tapi apa? Karena hikmah Allah, ya, konsekuensi dari hikmah Allah adalah apa? Tetapnya mereka di atas kesesatan. Adlan minhu. Jadi kalau mereka sesat itu karena adlan minhu, ya, keadilan dari Allah. Laisa dzulman. Allah tidak mendolimi. Gitu ya, jadi adlan minallah, bukan zalim. Ya. Li'anna i'ta'al imani wal huda mahdu fadlihi. Karena apa? Pemberian iman, hidayah, kala itu murni karunia Allah. Ya, tapi kalau kesesatan itu adalah adlan. Beda ya antara fadlan dengan adlan. Fa'idha mana'ahu ahadan lam yu'adda zaliman. Dan apabila Allah mencegah dari hidayah tadi, mencegah dari iman, tidak memberikan kepada seseorang iman dan huda, maka itu lam yu'adda, tidak
dihitung, tidak dianggap zalim. La siyama idza kana al-mahallu ghairu qabilin lin-ni'am. Akan terlebih lagi apa? Ya di sini masalahnya ya ghairu qabilin lin-ni'am. Masalahnya kalau apa? Dia tidak memperoleh nikmat-nikmat. Ya. Allah yaf'alu ma yasha. Yahdi ma yasha wa yudhillu ma yasha. Fa kullu sifatin min sifatihi ta'ala laha asarun fil khalqi wal amri. Maka ini yang harus kita yakini, setiap sifat dari sifat Allah itu memiliki asar, memiliki pengaruh di dalam penciptaan dan perintah. Wala yunafi ba'duha ba'dan, sebagiannya tidak bertentangan dengan sebagian yang lain. Wa man fahima hadzal asl al-'azima, barang siapa yang memahami kaidah pokok yang agung ini, inhalat anhu iskalatun katsirah, maka akan hilang darinya ya muskilah yang banyak fi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi. Terkadang seseorang mendapatkan iskal, muskilah dalam tauhid asma wa sifat ya karena ini belum memahami hal ini, belum memahami kaidah ini. Wa nazzala kullu ismin min asma'illahi fi mahallihi laiki bihi, sehingga dia bisa memposisikan, menempatkan setiap nama dari nama-nama Allah pada tempatnya yang pantas, yang layak ya dengannya. Ini makna apa? Al-arfaq. Al-arfaq. Kenapa kok beliau pakai al-arfaq? Ya karena nanti ada wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Biar sama-sama diakhiri apa? Qaf. Ya. Wa qawli wa jami'ul asya'i wal mufarriqi annahu ta'ala jama'al asya'a fi syai'in. Mengumpulkan sesuatu yang banyak dikumpulkan dalam satu saja. Gitu ya. Jadi jama'al asya' fi syai'in. Ya, jama'al asya' fi syai'in. Ya, seperti kita mengumpulkan sesuatu yang banyak, mengumpulkan uang dalam satu celengan. Ya. Wa farraqaha fi syai'in akhar, dan memisahkannya ya. Memisahkan sesuatu yang banyak tadi apa? Fi syai'in akhar. Kama jama'a baina khalqihi fi qawnihi ya fi qawnihi khalaqahum wa razaqahum wa farraqa bainahum fil ashkali was suwari. Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki dan membedakan di antara mereka bentuk dan apa? Ashkal. Ashkal sama ya, ashkal dan suwar itu kan bentuk dan gambar, rupa. Atul wal qisar, tinggi pendeknya, wasawadi wal bayat, kulit hitam putihnya, wal husni wal qabih, baik buruknya, wa ghairi dzalika minas sifat. Kullu hadza sadirun an kamali qudratihi wa hikmatihi. Semua ini adalah muncul dari apa? Kesempurnaan, kekuasaan dan hikmah Allah. Wa wada'ahul asya'a mawadi'aha al-la'iqati biha, atau al-liqata biha. Karena menaat dari mana? Mawadi'aha. Ini bisa apa? Kita baca wawat ihi, karena apa? Ataf ke kudratihi. Ya. Karena ini apa? Namanya adalah
masdar yang beramalan seperti fiilnya. Wawat ihil asya'a. Wawat ihil asya'a. Domir hi ini adalah majrurun lafdon marfu'un maknan. Paham ini ya? Masdar yang beramalan seperti fiilnya. Wawat ihil asya al mawadi'aha ala iqata biha. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Ini sudah hafal semua? Alhamdulillah. Ya, coba Mas Giri, setoran bait mantumah yang pertama. Mumtaz, barakallahu fiik, Bapak Mahfud. Ini yang satu enggak ada ya? Hari Jumat kemarin. Oke. Oh ya. Ya. Mumtaz, barakallahu fiik. Bapak Rohayadim. Mumtaz. Mas Arif. Iya, barakallahu fiik. Ustaz Harun. Iya, mumtaz, barakallahu fiik. Kita lanjutkan bacanya. Berikutnya Mas Giri, tafadhal iqra din ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kasirah. Bismillah. Atsani din ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kasirah. Hada bayanun li sa'ati fadlihi wa atayahu asyamilati li jami'i khalqihi fala yakhlu makhluqun min ni'amihi tarfata ainin wala siyama al-adami fa inna allaha faddalahu wa syarrafahu wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alayhi ni'amahu adh-dhahirata wal batinata wala yumkinu ta'addadu ni'amihi qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Innallaha laghafurur rahim. Suratun Nahl minal ayati Thaniyata asyara. Walakinnahu ta'ala radiya man syakara ni'amahu bi'tirafi biha wa tahaddutha biha wa sarafaha fi ta'atillahi wa alla yusta'ana bi syai'in min ni'amihi ala ma'asihi. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Din ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kasirah. Hada bayanun li sa'ati fadlihi. Allah yang memiliki nikmat-nikmat yang luas, yang melimpah. Ya. Maka ini apa? Hada bayanun li sa'ati fadlihi wa atayahu syamilah li jami'i khalqihi. Fala yakhlu makhluqun min ni'amihi tarfata ainin wala siyama al-adami fa inna allaha faddalahu wa syarrafahu wa sakhara lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaihi ni'amahu dhahirah wal batinah wa la yumkinu ti'dadu ni'amihi qala ta'ala
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Walakinnahu ta'ala radiya man syakara ni'amahu bil i'tirafi biha. Allah ridha kepada orang yang bersyukur yang pertama dengan apa? Mengakuinya, mengakui bahwasannya nikmat tersebut dari Allah. Wa tahaddusa biha aw wa tahaddusi biha, dan menceritakannya. Wa sarfiha fi ta'atillah, menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Wa an la yusta'ana bi syai'in min ni'amiha ala ma'asihi, tidak menggunakan sedikit pun kenikmatan untuk bermaksiat. Ini masih muqaddimah ya ikhwah, belum masuk ke kaidahnya. Terus dilanjutkan Mas Kiri. Wa qawli al-hikamul bahiratul katsiratu yakni anna hukmahu ta'ala katsiratun tabharul uqula wa tata'ajjabu minha ghayatal ajabi fa inna jami'a makhluqatihi wa ma'muratihi mustamilatun ala ghayatil hikmati wa man nadhara fi hadzal kauni wa ajaibihi wa sama'ihi wa ardihi wa syamsihi wa qamarihi wa kawakibihi wa fusulihi wa hayawanihi wa asjarihi wa nabatihi wa jibalihi wa biharihi wa jami'i ma yahtawi alaihi ra'a fihi al-ajaib al-'azimata wa yakfil insanu nafsahu fa innahu idza nadhara ila kulli adwin min a'dha'ihi alima annahu la yasluhu fi ghairi mahallihi. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Syukran ala husni al-qiraah. Kemudian wal hikamil bahiratil katsirah. Allah Subhanahu wa taala ya, wal hikami memiliki hikmah yang bahirah, yang luar biasa, yang banyak. Jadi bait ini apa? Berisi tentang penjelasan luasnya nikmat Allah yang tadi ya, wa in ta'uddu nikmatallah. Dan juga apa? Allah memiliki hikmah yang luar biasa, yang banyak. Maksudnya adalah bahwasannya hikmah Allah itu sangat banyak dan bisa tabhurul uqul, mencengangkan akal. Ya. Jadi akal manusia itu benar-benar terheran-heran. Gitu ya. Ta'ajjab minha ghayatal ujubi. Benar apa? Terheran-heran. Ya, karena semua makhluk ciptaan Allah dan semua syariat yang Allah perintahkan itu apa? Pada puncaknya hikmah. Ala ghayatil hikmah. Wa man nadhara fi hadzal qaun, maka siapa yang mencermati, merenungi alam semesta ya, dan apa? Wa ajaibihi, dan keajaibannya, wa samaihi, merenungkan langit, wa ardihi, bumi, bulan, bulan, bintang-bintang, wa fusulihi, dan tetumbuhan, atau apa? Fusul itu musim ya. Fusul musim, kemudian hayawanihi, hewan-hewan, wa asyarihi, tumbuhan-tumbuhan. Kalau fusul kan sekarang di Eropa baru musim panas ya. Musim panas, ada yang hutan terbakar, yang musim panas. Kalau tadi subuh dingin banget nggak? Dingin ya? Mulai dingin, berdiding. Ya, wa nabatihi, tanaman-tanaman, wajibalihi, gunung, lautan,
ya, dan semua isinya akan menyaksikan ya keajaiban yang luar biasa. Ra'a fihil ajaibal azimah. Akan melihat keajaiban yang agung, yang luar biasa. Wa yakfil insan nafsahu, ya. Bahkan cukup bagi manusia untuk apa? Memperhatikan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, wa yakfil insana nafsu. Jadi bahkan apa? Anggota tubuh itu cukup untuk apa? Merenungkan masing-masing anggota tubuhnya. Fa innahu idza nadhara ila kulli udwin min a'dha'ihi. Ya, jika seandainya dia merenungkan masing-masing anggota tubuhnya, maka dia akan tahu, akan sadar bahwasannya annahu la yasluhu fi ghairi mahallihi. Bahwasanya apa? Anggota-anggota badannya itu tidaklah cocok jika diletakkan pada apa? Diletakkan pada tidak tempatnya. Jika diletakkan pada bukan tempatnya. Hidung taruh di kuping, kan jadi apa? Jadi wagu gitu ya. Atau mata diletakkan di mana? Di hidung. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi dalam tubuh kita penciptaan, ya, tubuh kita itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi yang perhatikan. Ya, selesai ini ya. Ada pertanyaan ya, Pak? Untuk dini amil wasi'atil ghazirah wal hikami al bahiratil kasirah. Bahir, jadi bahir itu yang mencengangkan, yang membuat heran gitu. Karena ini sudah selesai, besok dihafalkan ya. Summa salatu ma'asala min daimi ala rasulil qurasil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizil maratibal fakhari. Summa salatu ma'as-salamin daimi. Kemudian ya salat, as-salatu ya. Kalau salawat dari Allah artinya apa? As-sana, sanjungan. Jadi ya, kemudian sanjungan Allah ya, ma'asalamin bersama apa? Selamatan daimi yang terus menerus untuk Rasulnya Quraisy yang berasal dari apa? Oh ya, dari Quraisy. Al-Khatami karena penutup para nabi dan rasul. Wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi sahabatnya, al-abrar orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang bertakwa. Al-haizi maratibal fakhari yang mendapatkan apa? Kedudukan yang fakhar, yang membanggakan. Yaitu yang mendapatkan kedudukan yang membanggakan. Amma salatu minallahi fahiya sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Jadi adapun salawat jika berasal dari Allah, maknanya apa? Sanjungan Allah untuk seorang hamba di hadapan para malaikat. Mala'il a'la. Jadi salatullah itu maknanya apa? Salatullah. Fafiha khusulul khairi wassalam, ya, wassalamu fihi daf'us syari wal afat. Fafiha maksudnya adalah apa? Ya, dalam salawat itu terdapat apa? Khusulul khair. Dengan salawat itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, khusulul khair. Wassalamu fihi, kemudian ada apa? Doa keselamatan. Assalam. Ya.
fihi daf'us syarri wal afat. Di dalamnya apa? Dalam salam itu daf'us syarr, untuk mencegah keburukan, ya, kejelekan, wal afat, dan bencana-bencana atau musibah-musibah. Sehingga dalam sholawat dan salam itu terkumpul dua hal. Terwujudnya kebaikan dan tercegahnya apa? Keburukan. War rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bitablighihi. Artinya rasul adalah apa? Definisi rasul, orang yang diberi wahyu, ya, dengan syariat. Man uhiya ilaihi bi syar'in, berarti kan membawa syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wal khatam alladzi khatamallahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu, yang mana Allah menutup dengannya dengan Nabi Muhammad, para nabi dan rasul. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelahnya. Enggak ada Ahmad Musaddiq, ya. Lia Edan, ya. Apalagi Mirza Ghulam Ahmad. Wa alun nabi, ya, di sini wa alihi kan, wa alun nabi. Wa alun nabi, siapa itu keluarga nabi? Atba'uhu, hum atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamah. Ya, keluarga Nabi adalah apa? Pengikut Nabi SAW yang berada di atas agama ini sampai hari kiamat. Fayadkhulu fihim, berarti masuk dalam alihi di sini, ya. Keluarga Nabi kan pengikut Nabi. Kalau pengikut Nabi berarti masuk pada mereka siapa aja? As-sahabatu, ya, sahabat. Fayakunu atfuhum alaihi min babi atfil khas al-am. Maka apa ini? Atafnya mereka. Ini pembahasan apa? Pembahasan ataf. Atafnya mereka ini adalah apa? Atafnya sahabat kepada alun nabi ini termasuk bab ataf kepada am. Kan setelahnya kan wa alihi wa sahbihi. Wa sahbihi ini kan sahbihi aslinya masuk ke mana? Alihi. Ali itu kan pengikut. Pengikut kan, ya? Pengikut. Bisa dipahami wa alihi wa sahbihi. Kalau wa alihi tadi kan di antara maknanya adalah pengikut Nabi sampai hari kiamat. Nah, pengikut Nabi itu termasuk apa? Sahabat. Dalam bait syair disebutkan lagi wasahbihi. Namanya apa? Ataf khas kepada am. Berarti sahabat diatafkan ke mana? Am. Amnya mana? Wa alihi. Paham enggak ini? Arti ataf khas kepada am. Assalamualaikum warahmatullahi. Khasnya mana dulu? Baik. Wasahbihi ini kan, ya. Antum fokus bait syair, bait mandumah yang keempat. Wa alihi wa sahbihi. Namanya ataf khas ke am. Khasnya mana? Sahbihi, sahabat. Amnya mana? Alihi. Ya, alihi. Karena tadi kita jelaskan wa alihi ini pengikut Nabi secara umum, masuk ke dalamnya apa? Sahabat. Terus kok disebutkan sahabat lagi? Ya seperti dunia dan wanita gitu, ya. Dunia dan wanita. Kan dalam apa namanya? Fatakun dunya watakun nisa. Ya, fatakun dunya watakun nisa. Kenapa disebutkan perempuan lagi? Karena bukankah perempuan itu wanita masuk dalam dunia? Iya. Menunjukkan apa? Ya, kekhususan. Ya, paham ini, ya? Ataf khas kepada am. Khasnya mana? Sahabat. Amnya alihi. Itu sering nanti dalam pembahasan ushul fikih ataf khas ke am. Kenapa? Limaziyatihim wa syarafihim. Karena ya keistimewaan dan kemuliaan para sahabat.
Dengan apa ya ikhwah? Keistimewaan dan kemuliaan itu dengan apa? Bil ilmin nafi. Dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ya ikhwah, jadi kemuliaan itu dengan apa? Kemuliaan, keistimewaan itu dengan ilmu nafi wal amalu soleh. Wattuqal kamil, ketakwaan yang sempurna. Alladzi aujaba lahum mawakhirat dunya wal akhirah. Yang ketakwaan sempurna yang menyebabkan mereka mendapatkan hal yang membanggakan. Hal yang membanggakan ahlan di dunia dan di akhirat. Radhiyallahu anhum. Wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Tapi kalau kita kan biasanya wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sani ila yaumiddin. Berarti al di sini khusus keluarga Nabi ya. Kan gitu. Karena wa man tabi'ahumnya masih sebutkan lagi. Al. Wa ala alihi ya. Berarti ada keluarga umum, keluarga khusus. Ya. Al di sini. Nah, ini kita udah mulai masuk, ini kan mukadimah ya kemarin. Ini kita mulai masuk ke ilmu usul fikih. Ya, dibaca Bapak Rohayadim. Yaksiful haqqa lidil qurbi baju silul ada dalam al matlubi, yakni ananallahi ala ibadi kasiratun wa abdalu ma manallahu ala abdihi bihi huwa al ilmu an-nafi'u. Iya, syukran barakallahu fiik. Bait yang kelima dan yang keenam. I'lam hudita, ketahuilah, semoga engkau diberi hidayah. I'lam hudita. Anna afdhalal minan, bahwasannya sebaik-baik nikmat. Afdhalal minan, nikmat yang paling utama, pemberian yang paling utama. Apa ya ikhwah? Ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Jadi para ikhwah dan akhwat, apa itu nikmat yang paling utama? Sebaik-baik nikmat dan karunia adalah ilmu. Yuzilu syakka, ilmu yang menghilangkan keraguan. Waddaron, ilmu yang menghilangkan keraguan dan kotoran. Maksudnya kotoran dalam hati. Jadi beliau Masya Allah, i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaron. Ketahuilah semoga engkau diberi hidayah. Ini kan i'lam rahimakallah kan gitu ya. Jadi Masya Allah, i'lam itu untuk menarik perhatian. I'lam, ketahuilah. Terus didoakan. Kenapa didoakan? Ya untuk menarik simpati. Ya kan? I'lam untuk apa? Kasih sayang. Menunjukkan bahwasannya ya, menyampaikan ilmu itu dilandasi karena kasih sayang. Jadi ketahuilah semoga engkau diberi hidayah, bahwasannya sebaik-baik karunia adalah ilmu yang bisa menghilangkan keraguan darimu dan menghilangkan kotoran hatimu. Maka nanti ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat.
Wa yakshiful haqqa lidil qulub wa yusilul abda ilal matlub. Dan ilmu tersebut bisa menyingkap kebenaran. Jadi yakshiful haqqa, kalau menyingkap kebenaran ya sebagai kebenaran. Kan gitu. Ilmu tersebut menyingkap kebenaran sebagai kebenaran lidil qulub, bagi orang-orang yang masih punya hati. Bagi orang-orang yang masih punya hati. Hatinya masih ada secercah apa? Harapan. Wa yusilul abda ilal matlub, bahkan ilmu tersebut bisa mengantarkan seorang hamba kepada apa yang diinginkan. Masya Allah. Ini ya ikhwah, nikmat terbesar, karunia terbesar itu adalah ilmu. Ilmu yang menghilangkan keraguan. Kok kita sering ragu-ragu, bingung, ada satu masalah bingung. Ilmu yang barokah, yang bisa menghilangkan keraguan, menghilangkan kotoran dalam hati, menyingkap suatu kebenaran. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Yang bisa menyingkap kebenaran bagi orang yang masih punya hati. Bahkan ilmu tersebut bisa menghantarkan seorang hamba memperoleh apa yang diinginkan. Yakni anna minanallahi alal ibadi katsirah. Artinya apa? Nikmat Allah kepada manusia itu kan banyak. Sangatlah banyak. Wa afdalu ma manallahu ala abdihi bihi huwal ilmun nafi'. Dan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi maksudnya ini adalah nikmat di dunia. Karena nikmat yang paling utama, paling agung di akhirat kan an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah. Dan kenikmatan melihat wajah Allah itu apa? Ya sejauh mana ma'rifatullah kita kepada Allah. Kan gitu. Ya. Jadi perlu belajar tentang ma'rifatullah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa alamatu qaunil ilmi nafi'an ma dzakartu minan nadmi. Dan tanda keberadaan ilmu itu bermanfaat adalah apa yang aku sebutkan dalam mandumah. Annahu yuzilul anil qalbi syai'aini. Ini tanda ilmu yang bermanfaat adalah yang menghilangkan dua hal. Wahuma asyubhati wasyahwat. Huma asyubhat wasyahwat. Itu menghilangkan apa? Syubhat, keraguan. Kan gitu. Keraguan, asyak. Sedangkan asyahwat itu adalah tadi daron, kotoran hati. Fa syubhatu turisu syak, maka syubhat, pemahaman yang menyimpang itu akan membuahkan, mewariskan keraguan dalam hati. Wasyahawatu turisu daronal qalbi wa qaswatahu. Dan fitnah syahwat itu akan menyebabkan, ini ya ikhwah, kalau fitnah syubhat itu akan menumbuhkan apa? Keraguan dalam hati. Sedangkan fitnah syahwat itu akan menyebabkan kotornya hati, kerasnya hati. Wa tusbitul badana anit ta'at. Inilah yang akan memberatkan badan untuk diajak menuju ketaatan. Ini diajak taat berat karena ini tadi ya syahwat. Fa'alamatul ilmin nafi'i annahu yuzilu hadainil maradaini al-'azimaini.
Maka tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghilangkan dua penyakit akut, ya, penyakit yang besar ini. Wa yajlibu lil 'abdi fi muqabalatihi ma syai'aini. Dan apa? Ya, ilmu tersebut akan mendatangkan untuk pemiliknya apa? Kebaikan. Wa yajlibu lil 'abdi, jadi ilmu tadi nih maksudnya, fa'ilnya mana? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu akan mendatangkan bagi seorang hamba fi muqabalatihima, di dalam untuk melawan keduanya. Melawan apa? Syubhat dan syahwat. Ilmu yang akan mendatangkan apa? Syai'aini, dua hal. Wahuma, dan kedua hal tersebut adalah al-yaqinu alladhi huwa diddus syukuk. Jadi ilmu itu akan membuahkan keyakinan yang itu adalah lawan dari keraguan-keraguan. Wal imanu tamul musilu lil 'abdi li kulli matlubin, dan iman yang sempurna yang akan menghantarkan bagi seorang hamba, ya, memperoleh setiap apa yang dicari, yang diinginkan. Al-musmiru lil a'mali as-salihah, yang akan membuahkan apa? Amal soleh. Alladhi huwa diddu lisyahwat, yang itu adalah lawan dari apa? Syahwat. Iman ini kan ya, iman yang sempurna yang akan mengantarkan seorang hamba kepada semua yang diinginkan. Sedangkan yang kedua ini apa? Iman yang sempurna yang akan membuahkan amal soleh. Alladhi huwa diddu lisyahwat, yang apa namanya, keimanan yang sempurna inilah apa? Kebalikan dari syahwat. Fakullama zdadal insanu minal ilmin nafi, maka setiap kali seseorang itu bertambah ilmu yang bermanfaat, hasalalahu kamalul yakin, maka dia akan memperoleh keyakinan yang sempurna. Jadi setiap bertambah ilmu yang bermanfaat, maka akan semakin sempurnalah keyakinannya. Wa kamalul iradah, ini kalau ilmu nafi itu semakin bertambah ya ikhwah. Biar ilmu nafi ini semakin bertambah, ya harus terus rajin ngaji, terus jangan berhenti mengaji. Lulus takmili kajian ilmu usul, terus belajar. Kalau kita malas belajar sendiri, malas baca kitab sendiri, malas dengar kajian muhadharah masyayikh sendiri, ikut program-program yang di situ apa? Kita terikat. Mau nggak mau harus hadir. Jadi keutamaan ikut program-program yang ada itu apa? Memaksa kita untuk continue terus-menerus belajar. Gitu ya. Bahkan memaksa murojaah. Karena kalau nggak murojaah nanti rapotnya merah semua. Kan gitu ya. Nilai rapotnya merah semua ya. Ya. Insya Allah nanti kita apa? Kita bagikan rapotnya ya, sudah terkumpul nilainya. Kita cari waktu yang pas nanti. Sekalian wisuda gitu gimana? Wisuda bagi tahun kemarin kan gitu. Jadi ya ikhwah, semakin bertambah ilmu yang bermanfaat, maka akan semakin sempurna keyakinannya. Wa kamalul iradah. Ini lihat apa hubungannya
semakin bertambah ilmu yang bermanfaat, maka akan semakin sempurnalah keinginan-keinginan baiknya. Jadi kalau orang yang ilmunya bermanfaat itu dia akan punya keinginan-keinginan yang baik. Wala tatimu sa'adatul abdi illa bijtima'i hadainil amraini. Dan tidak akan terwujud, ya tidak akan sempurna kebahagiaan seorang hamba kecuali apa? Dengan berkumpulnya dua perkara ini. Itu apa? Kamalul yakin wa kamalul iradah. Kamalul yakin wa kamalul iradah. Wa bihima tunalul imamatu fiddin, dan dengan keduanya kamalul yakin wa kamalul iradah. Kamalul iradah itu berarti ya sabar. Dengannya apa? Keduanya akan, yaitu dengan apa? Dengan dua hal ini, ya. Tapi bisa kita apa? Bihima ini bisa juga kembali kemana? Al-iman, al-yakin, dan iman yang sempurna. Kan kita sedang membahas apa ini? Alamat ilmu yang bermanfaat ya. Itu kan ada dua. Apa tadi? Keyakinan dan iman yang sempurna. Kalau keyakinan itu adalah yang akan melawan keraguan, melawan syubhat. Sedangkan iman yang sempurna ini yang akan, ini iman yang sempurna. Ini untuk menghadapi fitnah syahwat, iman yang sempurna. Maka apa? Tidak akan sempurna kebahagiaan seorang hamba kecuali apabila terkumpul dua hal ini, yaitu keyakinan dan iman yang sempurna. Wa bihima, dan dengan yakin iman yang sempurna akan diperoleh apa? Akan menjadi imam dalam agama, kepemimpinan dalam agama. Qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan. A'immatan, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin, yahdina bi apa? Yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan ya ikhwah akan jadi imam fiddin? Kapan Mas Okta? Lama sobaru, ketika mereka sabar, ya sabar menuntut ilmu. Di antaranya wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Pengen enggak Mas Okta jadi imam fiddin? Al-imamu fiddin. Hah? Berat. Tapi kan Mas Okta kan sering minta kan jadi imam fiddin toh? Atau imam fisolah? Iya, kita kan sering minta jadi imam fiddin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi imam bagi orang yang bertakwa itu sama dengan imam di dalam agama. Itu sama-sama menjadi imam teladan, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hal ini akan apa? Akan terwujud apabila ada dua hal. Apa itu? Yakin dan iman yang sempurna. Nah, sekarang kemudian beliau membahas yakin. Wa darajatul yakin salasun. Derajat keyakinan itu ada 3 macam. Kullu wahidatin a'la minal ukhra, yang mana satu lebih tinggi dari yang lainnya. Apa urutannya? Ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kalau kita sudah sampai mana ini?
ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Iya, kalau yang belum menikah baru ilmu yakin. Kalau sudah nazar berarti ainul yakin. Kalau setelah akad ya namanya hakul yakin. Kan gitu. Kalau kita mendengar berita-berita surga ya tentang kenikmatan surga namanya ilmul yakin. Kalau di alam kubur diperlihatkan surga berarti apa? Al yakin. Kalau sudah masuk surga hakul yakin kan gitu. Gitu ya. Kok ada hubungannya menikah itu kenapa ini? Ternyata menikah pun ada ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin kan gitu. Oh iya. Ya. Apa ilmu yakin? Ilmu ilmul yakin ka ilminal ana fil jannati wan nar. Itu seperti apa? Pengetahuan kita tentang surga dan neraka. Ya. Wa ainul yakin idza waradan nasu al-qiyamata. Sedangkan ainul yakin adalah manakala manusia telah tiba pada hari kiamat. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Dan didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan ditampakkanlah neraka untuk orang-orang yang sesat. Ditampakkan. Kapan ini fara'auhuma qabla dukhul, itu ketika mereka melihat surga dan neraka sebelum memasukinya. Gitu. Wa haqqul yakin idza dakhaluhuma. Nah, ini haqqul yakin itu apabila mereka sudah memasuki surga atau neraka. Ya. Wa hasilu dalika anal ilma syajaratun tusmiru kulla qaulin hasanin wa amalin sholihin. Kesimpulannya apa? Ilmu itu adalah pohon yang membuahkan setiap perkataan baik dan amal soleh. Ya. Wal jahla syajaratun tusmiru kulla qaulin wa amalin khabis. Sedangkan kebodohan itu adalah pohon yang akan membuahkan setiap ucapan dan amalan yang buruk. Ya. Wa idal kanal ilmu bihadihil masabah. Ya. Maka apa? Apabila ilmu itu memiliki masabah, kedudukan ini, ya, kedudukan yang mulia ini, fayan baghi lil insan ayahrisa kullal khirsi. Mengingat ilmu yang memiliki kedudukan sebagaimana yang tadi telah dijelaskan ya, maka selayaknya setiap muslim itu apa? Semangat. Ayahrisa kullal khirsi, semangat sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Gitu ya. Wa yajtahidu fi tahsilihi, sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Wa an yudimal isti'anata billah, terus menerus meminta pertolongan kepada Allah fi tahsilihi, untuk mendapatkan ilmu. Wa yabda'u bil aham fal aham minhu, memulai dari apa? Memulai dari yang terpenting. Ya, yang terpenting baru berpindah ke ilmu yang penting berikutnya. Nah, dan ini bait ke-7 sampai ke-10 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yaitu ba'da maghrib. Gitu ya. Ya, bagi teman-teman ya yang nanti izin nggak bisa ikut ba'da maghrib, nanti bisa menyimak di Facebook Mahat Ilmi ya. Jadi insyaallah materi kita nanti bisa dicari sendiri Facebook Mahat Ilmi. Nah, tapi bukan Facebooknya, tapi apa? Fanspage-nya. Fanspage-nya. Karena kalau Facebooknya itu dipakai kelas lain gitu nanti. Jadi ada fanspage-nya dan ada Facebooknya gitu.
Insya Allah setiap kajian takmini, kajian ilmu usul nanti disiarkan di situ. Gitu ya. Demikian ayuhal ikhwah wal akhwat, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan ba'da maghrib bi'idnillahi ta'ala. Kita istirahat dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.